Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita membahas tentang koneksi, kita akan membahas tentang pembuatan form login. Form login itu letaknya adalah di package layanan. Tentu saja saya yakin kalian sudah membuat desainnya atau template-nya. Namun tampilannya akan saya rubah di sini karena saya menggunakan dua tabulasi atau tab. Nah, bagaimana cara membuat tabulasi ini saya akan memberi contoh pada kalian. Langkah pertama dalam membuat tab seperti ini, yang pertama ini login cPanel. Tentu saja kalian sudah paham menggunakan label di mana hurufnya kita besarkan termasuk copyright ini. Ini juga menggunakan label. Terus bagaimana membuat desain tabulasi seperti ini agar ada tabulasi sebagai admin dan petugas dan tabulasi sebagai masyarakat. Nah, kita cari di paletnya, di palet namanya adalah typed paint ya. Kita drag di sini, kita lebarkan secukupnya, misalnya segini. Nah, kalau sudah, untuk bisa membuat tabulasi ini, kita harus membutuhkan yang namanya panel. Kita drag di dalam sini, muncul tab 1, kemudian kita drag untuk tab panel lagi, kita masukkan untuk membuat kotak di dalamnya. Kita lebarkan secukupnya. Ya, selesai. Itu tab 1. Kemudian bagaimana untuk tab 2? Untuk tab 2 sama, kita buat panel. Ya, diarahkan ke atas, akan muncul tab 2, baru kita masukkan ke tab 2 ini, kita buat panel lagi. Jadi ada 2 tab pen sama 4 panel yang kita gunakan. Setelah bentuknya seperti ini, tab sudah jadi, tinggal kita rename, edit text, admin garis miring petugas, kemudian tab 2 nya misalnya masyarakat. Selanjutnya untuk username dan password, saya rasa kalian sudah paham cara membuatnya bagaimana. Tinggal kalian aja geser pada tool-tool yang sudah ada di sini, misalnya menggunakan text field, kita drag di sini dan seterusnya. Oke, kira-kira sudah paham untuk tampilan mendesainnya ya. Baik, bentuknya nanti harus sesuai dengan yang ada di tampilan. Ini saya hapus lagi. Kemudian kita kecilkan secukupnya. Bentuknya harus sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Jadi bentuknya kecil aja. Kemudian kalau sudah bentuknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kecil, maka kita akan coba masuk ke codingnya. Apa yang dibutuhkan di source-nya ini? Source-nya tampilannya package-nya ada tetap layanan, kemudian importnya di sini sama, import karena menggunakan database, maka importnya sama dengan yang ada di koneksi, yaitu import Java SQL dan import Java Swing. Mungkin bisa kalian kopikan dari koneksi tadi, sama saja. Kemudian di bawahnya public class login, di sini kalian harus ketikkan perintah ini, connection con sama dengan null. Artinya kita membuat sebuah variabel yang bernama con yang bertipe sebagai koneksi, tapi tipenya isinya masih kosong karena belum ada isinya. Jadi kalau saya jelaskan di sini, variabel con berjenis connection untuk koneksi. Itu penjelasan dari saya. Kemudian result setnya saya beri nama variabel yaitu rs, sikat aja. Dimana penjelasan saya di sini adalah variabel untuk menampilkan hasil query. Kemudian untuk prepare statement ini adalah sebuah perintah untuk
menampung query yang akan dieksekusi. Sudah saya jelaskan di sini juga. Nah, saya singkat di sini adalah PST ya. Kemudian di public loginnya di init komponen saya tambahkan perintah di sini adalah con sama dengan koneksi db. Artinya saya memanggil atau merequire kalau di pemrograman web ya dari config.php kalau itu di pemrograman web, tapi kalau di sini dari koneksi.java. Kenapa kok koneksi.koneksi? Karena package-nya namanya koneksi, nama filenya namanya juga koneksi, terus nama variabelnya yang digunakan adalah koneksi.db, itu maksudnya. Maka koneksi.db. Jadi yang atas ini adalah package-nya, ini nama filenya, dan ini adalah nama variabel koneksi db. Kemudian di bawah adalah this set location relative to this atau to null, sama saja fungsinya, yaitu untuk membuat ke arah tengah pada form. Oke ya. Kalau sudah, kita kembali ke desain, kita masuk ke menu login. Jangan lupa untuk akses di sini modelnya hanya dua saja, admin sama petugas, karena dia statusnya admin dan petugas. Kemudian untuk loginnya kita masuk di coding, bisa kalian lihat di sini string ID. Saya mendeklarasikan namanya ID dengan tipenya adalah string, nama dan username juga string. Kemudian saya membuat sebuah query dengan nama variabelnya yaitu SQL, yang saya panggil apa? Select bintang from petugas. Artinya saya memanggil semua data yang bernama petugas, di mana username sama dengan tanda tanya. Artinya kenapa harus tanda tanya? Ini akan lebih bersifat global atau general, tanpa kita harus menentukan tipe variabelnya. Dengan tanda tanya aja sudah cukup. Beda kalau di pemrograman web kita harus menentukan tipe variabelnya secara detail. Kalau tidak sesuai maka dia akan error. Tapi kalau ini tidak, cukup general aja pakai tanda tanya. Kemudian end password juga tanda tanya, levelnya juga tanda tanya. Kemudian saya menggunakan track catch di sini. Saya panggil lagi seperti tadi, require ya, const prepare SQL yang variabel query-nya tadi. Kemudian saya deklarasikan username-nya dengan nama variabel txt username, txt password, dan cmp atau combo ya. cmp itu combo get selection item. Jangan lupa get text-nya di sini. Password get text-nya dicoret karena dia tipenya password hidden ya, tidak terlihat. Kemudian kita panggil rs sama dengan ps query atau mysql query kalau di pemrograman web sama saja. Kemudian di sini adalah frs.next, artinya jika ketemu ya, maka dia menampilkan ID petugas dimasukkan dalam variabel ID, nama petugas dimasukkan dalam variabel nama, username dimasukkan pada variabel username. Kemudian session, di dalam session ini fungsinya yaitu kita untuk memanggil sesi di mana kita akan mengetahui siapa saja orang-orang yang masuk dalam aplikasi ini. Maka dibutuhkan namanya session, sama dalam pemrograman web. Maka di situ perintahnya adalah session.set uid, session.set u nama depan, dan session.set u username. Jika cmph sama dengan admin, maka menu 1 dan adm. Nah, ini berarti kita memanggil menu 1 dengan variabel yang saya, objeknya saya beri nama adm. Kemudian adm set visible, dan saya maksimalkan tampilannya full screen. Dan dispose, berarti kalau dia sudah memanggil maka tampilannya akan hilang. Kemudian jika tampilannya petugas, maka saya memanggil menu 3 dengan objek saya beri nama pet.gs.
Kemudian set visible saya tampilkan secara maksimal juga. Kemudian else-nya saya menggunakan pesan message box J option pane, yaitu username dan password incorrect atau salah. Kemudian catch-nya adalah J option pane show bisa dialog null. Nah, ini adalah coding yang ada di login bagian admin dan petugas. Ya. Nah, selanjutnya tentu saja tadi kita melihat yang namanya session. Maka cara melanjutkan dalam membuat sebuah session, kalau belum Anda buat file yang bernama session, dia akan berwarna merah tentu saja. Maka langkah selanjutnya kalian harus membuat klik kanan new Java class. Kalau sudah diberi nama dengan nama session.java ya. Kalau sudah saya buka session.java ya. Nah, maka package-nya adalah layanan, publiknya adalah class session. Kalian ketikkan yang ada di sini. Jadi kalau kalian sudah belajar PBO, mengenal yang namanya konstruktor, mengenal yang namanya kelas, mengenal yang namanya method, ini kita akan belajar di sini. Kita private kan, dan statusnya statik, artinya dia stabil, tidak berpindah. Diberi nama variabelnya UID, nama depan, username. Kemudian kita setter dan getter di sini. Setelah di setter dan getter, maka kita akan tampilkan pertama UID-nya di getter, kemudian di setternya UID, set UID, kemudian di getter kan adalah nama depan, setternya adalah nama depan, getternya adalah username, dan setternya adalah user. Nah, kalau sudah di setter dan getter, baru kalian simpan, sehingga tampilan di login ini sessionnya tidak lagi merah, dia akan menjadi hitam atau berhasil ya. Setelah itu kalian sudah jadi sessionnya, kita akan menuju ke tampilan exit. Exit itu codingnya apa? Di exit ini saya menggunakan J option pane untuk keluar, yaitu if J option pane show confirm dialog this exit program konfirmasi. J optionnya adalah yes dan no option, sama dengan J option yes, artinya jika milih ya maka sistem exit, atau nol artinya sistem keluar dari sistem. Itu untuk tombol exit. Selanjutnya di masyarakat. Di masyarakat aksesnya hanya masyarakat, ingat itu. Kemudian di tombol login prinsipnya hampir sama dengan yang tadi, tinggal kalian berarti kopas aja dari yang sudah diketikkan tadi. Dicek, tapi di sini tidak boleh sama. Tadi menggunakan stringnya adalah SQL, kali ini menggunakan SQL-ly misalnya seperti itu, agar tujuan, atau SQL1 agar tujuannya tidak tabrakan. Kemudian diselectkan dengan tipe masyarakat, kalau tadi adalah tipenya adalah petugas, maka pada prinsipnya di bawah ini sama semua ya. Cuman di sini apabila dia sama dengan masyarakat, maka dia akan menuju ke menu 2, di mana objeknya namanya adalah masih pada prinsipnya sama, tinggal dikopas saja. Kemudian jika tidak, maka username dan password incorrect. Terus catch-nya adalah J option pane null ya. Ya, itu untuk tampilan pada login yang ada di desain masyarakat. Kemudian untuk registrasi di sini saya menggunakan action button 5 ya. Saya ketikkan aja di masyarakat OBJ, artinya objeknya bernama variabelnya adalah OBJ. Kemudian new masyarakat, kemudian OBJ set visible true, artinya saya menampilkan form yang bernama masyarakat ya. Oke. Kemudian untuk exitnya sama,
sistem pakai J option pen tinggal kita kopikan aja seperti yang dari yang tadi. Kemudian untuk desainnya jangan lupa untuk tampilannya di sini default close-nya ini menggunakan action on close ya. Ya, itu saja untuk proses pembuatan login. Mudah-mudahan kalian sudah paham, dicermati codingnya tadi, jangan terburu-buru. Terima kasih, selamat mengerjakan.